Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bukupedia University. Ya, di sini saya Jose Cesi Pertama akan membawakan materi mengenai ya di salah satu buku itu ada yaitu Hands on Deep Learning with Go. Kita bisa cari di Pack Publisher. Nah, jadi cari di internet juga. Jadi kita kan hari ini saya akan membahas mengenai chapter 5-nya yaitu LSTM. Ya, tanpa basa-basi langsung aja lah kita ke materinya ya guys ya. Oke, sebelumnya itu klik dulu tombol loncengnya, kemudian klik juga tombol subscribe-nya agar mendapatkan update terbaru dari informasi-informasi di channel ini ya guys ya. Let's go kita lanjut. Apa sih itu LSTM? LSTM merupakan satu algoritma yang dikembangkan pada salah satu jenis algoritma dari RNN, yaitu Recurrent Neural Network, di mana algoritma RNN itu merupakan output dari langkah terakhir itu dikembalikan menjadi input di langkah yang sedang aktif. Tapi RNN itu memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memprediksi kata-kata atau data yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, kemunculan sebuah algoritma bernama algoritma LSTM untuk mengatasi kelemahan tersebut, tapi tetap mempertahankan kelebihan yang ada pada algoritma RNN yang dimana RNN itu mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dari informasi yang terbaru. Algoritma LRNN dikembangkan oleh Hofstadter dan Schmider. Algoritma ini mampu menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk memproses, memprediksi, dan mengklasifikasi informasi berdasarkan deret waktu. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita membahas mengenai codingannya. Itu codingan dari buku yang tadi itu Hands with Deep Learning with Go. Jadi kita langsung aja ke buku di chapter 5-nya. Nah, sebelum kita masuk ke main, yaitu ya entry point-nya ke data ini, sebelum itu kita harus masuk ke beberapa modul-modul di sini ada utils, vocab, S2S, dan LSTM tentu saja. Pertama kita akan membahas utils. Di utils itu ada beberapa function, yaitu bisa dilihat di sini. Ada sample T, sample, kemudian ada shuffle, kemudian di bawah di sini juga ada byte slice dan uint slice. Nah, di shuffle pertama itu kita akan bahas mengenai si sample T. Sampel T ini kode ini definisikan memiliki satu parameter yaitu Gorgonia value. Fungsi ini mengambil nilai dari file dan memastikan bahwa nilainya adalah sebuah tensor. Jika bukan tensor, maka program akan memunculkan panic. Selanjutnya, fungsi ini akan mengembalikan sampel index untuk mengambil indeks sampel dari tensor dan mengembalikan indeks tersebut dalam format integer. Kemudian kita masuk ke sampel T. Nah, ini sampel. Nah, di sampel ini satu parameter itu tipe data sama seperti sebelumnya, yaitu fungsi sampel T. Namun fungsi ini menggunakan fungsi argmax untuk mengambil indeks argumen maksimal dari tensor. Jika terjadi kesalahan saat melakukan operasi tersebut, argumen akan memunculkan panic. Kemudian fungsi ini memastikan bahwa indeks tersebut adalah skalar, ya, dalam bahasa Indonesia skalar pakai K, dan akan mengembalikan nilai indeks tersebut dalam format integer. Kemudian ada itu shuffle. Shuffle itu memiliki satu parameter yaitu slice string. Fungsi ini digunakan untuk mengacak urutan elemen dalam slice menggunakan algoritma Fisher-Yates. Setiap elemen pada indeks ke I dimulai dari indeks terakhir ditukar dengan elemen pada indeks acak antara 0 sampai dengan I. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen memiliki peluang yang sama untuk berada di setiap posisi setelah acak. Kemudian di sini ada dua data type atau tipe data yang di sini unused. Di sini ada sih usage 3, yaitu byte slice dan uint slice. Di sini byte slice itu merupakan alias dari byte. Kemudian di byte slice itu diimplementasi 3 metode yaitu len, less, dan swap. Len itu mengembalikan panjang dari si slice itu, kemudian less digunakan untuk membandingkan elemen pada indeks ke I dengan indeks ke J, dan metode swap digunakan untuk menukar posisi pada indeks ke I dan indeks ke J. Kemudian ada uint slice, ini paling bawahnya. Uint slice itu sama tadi seperti di byte slice, itu ada 3 metode yaitu len, less, dan swap. Itu aliasnya itu ke uint.
Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya itu sama. Jadi dia len itu mengambilkan panjang dari slice, slice itu menggunakan membandingkan elemen pada indeks ke I dengan indeks ke J, dan metode swap digunakan untuk menukar posisi pada elemen indeks I dan indeks J. Kemudian kita lanjut ke vocab.go, di mana vocab.go itu di sini ada star n ini konstan, jadi konstan dari ya konstan run. Jadi ini tuh star itu 0 run itu adalah alias dari in32. Jadi konstannya itu 0x32, 0x02, 0x03 dan 0x04. Kemudian di sini ada variabel global yaitu sentence, vocab, vocab index dan maxen. Nah, di sini sentence itu sentence dari slice, kemudian vocab itu run, ya sama seperti tadi yang di atas. Kemudian ada vocab index yaitu dia itu key-nya itu run dan si value-nya itu adalah integer. Kemudian ada maxen integer, jadi itu ada 4 usage. Kemudian init vocab. Init vocab fungsi bernama ini, fungsi ini digunakan untuk menginisiasi kamus itu vocab tadi yang di atas ini. Bisa dilihat, kemudian dia membuat si vocab index juga. Di sini dia inisiasi si vocab index dengan kalimat yang sudah diberikan. Jadi di sini dia dua parameter yaitu ss string vocab, string slice-nya itu string slice. SS itu kepanjangan dari string slice. Kemudian ada threshold-nya. Nah, kemudian di bawah sini itu dia akan mengprint data-data dari si vocab dan si string slice-nya tadi. Input, output, epoch, dan maxen-nya. Kemudian ada function init. Nah, di sini si function init itu akan dieksekusi secara otomatis sebelum fungsi main dijalankan. Fungsi ini digunakan untuk menginisiasi variabel sentence dengan mengisi kalimat-kalimat dari variabel corpus. Nah, di sini bisa dilihat variabel corpus. For course yang tidak ditampilkan pada yang di sini itu ada di tempat lain, di file yang lain, ke dalam variabel sentence. Kemudian memanggil fungsi init vocab dengan argumen sentence. Itu di sini bisa dilihat paling bawah sentence yang setelah di split tadi itu di append yaitu string slice dengan threshold 1. Kemudian kita akan lanjut lagi ke S2S, yaitu sequence to sequence. Nah, di sequence to sequence ini ada struct, di mana komponen-komponen sequence to sequence yang merepresentasikan model sequence to sequence, yaitu data type yang ini, type struct. Tipe data ini memiliki beberapa tibul, seperti model LSTM yang in-nya, kemudian ada node dummy, kemudian ada embedding layer-nya, kemudian decode layer, serta variabel-variabel yang digunakan untuk dalam proses training. Nah, kemudian di sini ada new S2S. Nah, kode ini mendefinisikan fungsi new S2S yang digunakan untuk membuat objek baru dari tipe data sec to sec. Tadi yang di struct tadi di atas. Kemudian dia itu ada beberapa parameter seperti hidden size, ukuran hidden size dari layernya. Kemudian ada embedding size-nya, embedding layer. Kemudian ada vocab-nya run. Dia itu run. Data type-nya itu run. Dia akan mereturn sequence to sequence. Di dalamnya itu ada pertama itu kita harus membuat grab, terus kita buat si LSTM layer, kemudian kita buat beberapa cell, vektor yang akan kita isi dalam data type di atas ini tadi yang ini. Kemudian kita buat embedding dan decodingnya, terus kita isi. Sisanya itu menggunakan value default. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi itu learnable. Learnable ini merupakan bagian dari tipe data, jadi metode mengembalikan daftar node yang merupakan parameter yang dapat diperbarui atau di learnable. Kemudian di bawahnya lagi ada build, itu membangun grafik komputasi untuk model sec to sec tadi yang di atas. Metode ini mengembalikan cost yang merupakan model untuk perhitungan cost dan juga mengembalikan error jika terjadi kesalahan. Di sini ada dua ya, do not dan error. Kemudian di bawahnya lagi kita lihat ada train. Nah, di train ini metode digunakan untuk melatih model sequence to sequence menggunakan data input yang telah diberikan. Metode ini mengembalikan error jika terjadi kesalahan atau error. Kemudian ada predict. Nah, di predict ini metode ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model sequence to sequence terhadap data input yang diberikan.
Metode ini mengembalikan hasil prediksi dalam bentuk slice output ataupun dan error jika terjadi kesalahan. Jadi errornya ini bisa kosong. Kemudian ada checkpoint. Checkpoint merupakan metode untuk membuat checkpoint titik kontrol dari model dengan menyimpan nilai-nilai parameter yang dapat diperbarui dalam file checkpoint.bin. Kemudian di sini ada load. Load merupakan metode yang digunakan untuk meload atau memuat nilai-nilai yang dapat diperbarui dari file checkpoint.bin jika ada ke dalam model. Nah, kemudian di sini ada function train. Kode ini digunakan untuk melatih model checkpoint sequence menggunakan data yang telah diberikan. Fungsi ini menerima beberapa parameter yang seperti model atau sequence to sequence, pointer ke sequence to sequence. Kemudian ada epoch, solver, data dan data training. Fungsi ini mengembalikan error jika terjadi kesalahan. Kode ini merupakan implementasi dari model sequence to sequence yang melibatkan beberapa komponen seperti LSTM, embedding layer, decode layer, dan lainnya. Model ini digunakan untuk melatih dan melakukan prediksi pada data teks. Namun bagian implementasi akan saya tampilkan pada file yang lstm.go. Kemudian kita lanjutkan ke lstm.go. Ini salah. Nah ini. Nah di sini lstm.go. Jadi lstm itu adalah sebuah struct yang berisi dari node, dan node. Jadi node semua isinya. Dan node itu dari si Gorgonia-nya. Di sini kode si struct ini mendefinisikan tipe data LSTM yang dapat merepresentasikan sebuah LSTM layer dalam model. Tipe data ini memiliki beberapa atribut, yaitu memiliki bobot atau weight dan bias dari LSTM layer. Kemudian ada make LSTM. Nah, make LSTM ini digunakan untuk membuat objek dari LSTM. Type LSTM yang baru. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu express graph, hidden layer, hidden size, atau hidden layernya si LSTM, kemudian dan previous size, yaitu ukuran input sebelumnya. Fungsi ini menginisiasi bobot dari bias LSTM layer menggunakan new matrix dan new vector. Di sini bisa dilihat. Kemudian kita learnable, yaitu learnable itu bagian LSTM yang bisa mengembalikan daftar node yang merupakan bobot dan bias dari LSTM yang dapat diperbaharui atau learnable. Kemudian ada activate. Activate merupakan bagian dari LSTM untuk mengaktifasi LSTM layer dengan input vektor dan state sebelum pref. Metode ini menghitung output dan state terbaru berdasarkan bobot dan bias layer yang telah diinisiasi sebelumnya. Ini banyak seperti ada mas, jadi dia kan panik jika terjadi error. Kemudian ada menggunakan ada prot, ada pointwise, kemudian ada tanha. Jadi di sini tuh semua mengenai si activate si layer LSTM-nya, hidden layer-nya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada si LSTM out. Jadi di LSTM out itu merupakan sebuah kode yang merepresentasikan output dari si LSTM layer tadi. Tipenya itu ada 2 atributnya, yaitu hidden output dan cell atau cell state. Oke, kita langsung ke main.go. Nah, di main.go itu bisa dilihat dari atas. Pertama kita import si Gorgonia-nya. Kemudian ini digunakan untuk profiling. Seperti di sini saya tidak menggunakan profiling. Kemudian kita membuat sebuah konstan, yaitu embedding size, max outputnya, learn regresinya, learn rate, dan clip filenya. Nah, di sini ini parameter yang saya gunakan, yaitu pertama itu train iteration. Jadi berapa kali kita training dengan default value 5. Kemudian input filenya. Input filenya itu file yang digunakan untuk trainingnya. Di sini default file itu chatgpt.txt. Nah, ini epoch size-nya itu inisiasi untuk global variable dan corpus. Corpus juga sama, tadi yang kita digunakan di file sequence to sequence. Tadi saya lupa juga di mana. Pokoknya di file yang lain. Jadi karena satu package, jadi si variabelnya itu bisa sharing. Karena dia itu merupakan variabel global. Kemudian ada di sini func init. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi si func init itu akan dijalankan sebelum si main function itu dijalankan. Maupun init itu akan dijalankan juga ketika kita mengimport package dari file yang ada func initnya. Jadi ketika kita import dari sebuah file, ketika seperti tadi di sini yang vocab. Jadi ketika kita import ini si func init itu akan dieksekusi atau secara otomatis ketika kita import. Nah, di sini pertama itu saya akan print input filenya berapa, nama filenya apa,
Kemudian saya akan baca si nama filenya, yaitu menggunakan ios.readfile. Mungkin kalau kita pakai codingan lama dia pakai IOUtil, tapi setelah saya perbarui di sini yang aslinya itu harusnya pakai readfile karena sudah deprecated. Yang IOUtil di sini saya menggunakan Golang 1.20.5. Nah, jika kita cek kalau errornya itu kita ketika ada error, kita akan langsung panic, kita langsung berhenti. Setelah itu kita karena si buffer itu dalam bentuk byte, kita akan convert ke dalam bentuk string. String, string biasa gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke main function. Yaitu pertama kita parse dulu dari si flag yang ada di ketika kita mengeksekusi. Nah, kemudian di sini hidden size itu kita ambil 100 hidden size. Binding size itu kita sesuaikan tadi kita sudah deklarasikan di atas. Kemudian vocab ini diinisiasi di si vocab tadi di sini. Nah, ini corpus. Jadi si pertama itu dia akan mengeksekusi yang di main, init yang di main, kemudian dia akan inisiasi init yang ada di vocab. Nah, seperti itu. Makanya di sini string string corpus itu di split menggunakan new line. Saya bisa lihat kan ini. Jadi ini semua itu new line. Di kiri itu pertanyaan, kanan itu jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita menggunakan RMS prop resolver. Jadi kita resolver yang kita pakai itu RMS props. Di situ dari bawaan si bukunya. Kemudian kita print si vocab indexnya itu map tadi, map run. Kemudian kita coba buat heat map dari si sequence to sequence-nya, kita di code, kita rubah ke dash, kemudian kita buat heat map. Nah, di situ kemudian kita lanjut langsung ke save. Jadi kita save si heat map-nya itu dalam bentuk PNG. Kemudian coba kita cek dulu apakah ada si checkpoint.b. Jika ada, kita akan langsung load si checkpoint.b-nya itu ke dalam model kita tadi, yaitu sequence to sequence tadi. Nah, kemudian kita lanjut training menggunakan si sequence to sequence, trainnya iternya tadi berapa? Tadi kalau misalkan secara defaultnya 5, kita menggunakan solver yaitu RMS prop solver. Kemudian si sentence tadi itu sentence yang kita simpan yang telah kita split yang ada di vocab dot ini vocab.go yang ini itu slice dari string. Kemudian kita cek errornya, kalau ada error kita langsung predict. Kemudian kita coba save si hasil dari training checkpointnya tadi, karena ada method checkpoint dia akan men-save ke dalam checkpoint.bin. Kemudian kita cek ada error atau enggak, kalau enggak kita langsung berhenti. Kemudian kita coba predict dari corpus. Jadi si sequence kita predict dari corpus yang kita buat, yaitu corpus ChatGPT tadi. Kemudian coba kita buat heat map, kemudian kita print hasil dari si prediksinya. Kemudian kita buat heat map lagi dari value yang baru, decoder yang baru. Karena kan setelah kita training dan sebelum training dan setelah training itu pasti berbeda. Kemudian kita save dalam bentuk PNG, kemudian kita cek error. Ketika error kita langsung return. Oke, langsung saja kita coba training. Go run titik. Jadi kita bisa iter di sini iter. Saya akan menggunakan 4 coba. Kemudian kita tidak perlu specify name file name-nya karena file name itu ChatGPT. Kita bisa juga langsung specify kayak gini. ChatGPT.txt. Nah, coba kita running. Pertama dia akan parsing dulu ya si teksnya itu. Ini yang kirinya itu root, yang kanan itu si integernya. Ini kita bisa lihat banyak. Nah, di sini epochnya itu 99 karena banyak si sesuai dengan runnya tadi. Nah, di sini input output ada 217. Bisa scroll lagi ke bawah. Kita tinggal menunggu si trainingnya. Mungkin saya akan percepat ya di sini.
Oke, bisa dilihat di sini sudah selesai training, itu trainingnya cuma 4 kali, 5, 4 ding, 4 tadi sorry, maaf. 4 kali training itu dia akan menghasilkan ini I, dan ini semua itu blank space. Jadi mungkin kita bisa meningkatkan dari si pre-processing si ChatGPT-nya. Dari sini saya juga tadi cuma epochnya itu cuma 4. Mungkin kita akan mendapatkan hasil yang berbeda jika kita meningkatkan si banyak iterasi waktu trainingnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Dari saya penjelasan mengenai bab 5, chapter 5 di buku apa ya tadi lupa. Di buku tersebut yaitu Hands on Deep Learning with Go pada chapter 5 itu LSTM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.